Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen ataupun Bapak dosen yang terhormat, kawan-kawan semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama ya, marilah kita mengucapkan puja beserta puji Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mulia tetap dilimpahkan kepada Nabi kita terbesar yaitu Nabi Muhammad SAW. Selalu pakulah sahabatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita di mata jauh besar ya. Amin ya Allah rabbal alamin. Langsung saja untuk menghabiskan waktu di sini saya akan membahas atau menyampaikan materi yang judulnya yaitu tentang naturalisme ya. Ini merupakan tolakan gitu ya, ajaran tolakan terhadap akar gitu, keraguan terhadap agama ya. Langsung aja. Adapun pengertian naturalisme di sini yaitu, naturalisme itu mempunyai beberapa pengertian ya, yaitu kalau dari segi bahasa, naturalisme itu berasal dari dua kata. Yakni yaitu dari kata natural dan isme ya. Natural di sini artinya itu alami dan isme paham gitu ya. Jadi kalau menurut bahasa bisa diartikannya jadi paham secara alami gitu ya. Jadi pahamnya itu tanpa ada campur ataupun doktrin-doktrin yang lainnya. Sehingga ya aliran naturalisme itu dapat juga disebut sebagai paham alami ya. Benar. Maksudnya bahwa setiap manusia yang terlahir ke bumi ini pada dasarnya memiliki kecenderungan atau pembawaan yang baik dan tidak ada seorang pun yang dengan pembawaan yang buruk ya. Benar. Manusia lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan bersih ataupun baik gitu, suci gitu. Kullu mauludin ala fitrah ya. Jadi manusia lahir ke dunia ini dalam keadaan suci gitu, fitrah. Tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini dalam keadaan buruk. Baik itu dari agama Islam, non-Islam dan lain sebagainya. Manusia itu lahir ke dunia itu dalam keadaan baik gitu, suci, bersih. Naturalisme itu merupakan teori yang menerima natur atau natur itu adalah alam ya sebagai keseluruhan realitas ya. Di mana ya naturalisme itu teori gitu yang menerima alam itu secara keseluruhan itu sebagai realitasnya ya. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik gitu ya yang dapat dilihat oleh manusia sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natura adalah dunia yang diungkapkan gitu kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme itu adalah kebalikan gitu ya dari istilah supernaturalisme ya. Kalau naturalisme itu secara alami tidak dicampur oleh hal-hal yang lainnya, sedangkan kalau supernaturalisme itu sudah dicampur gitu, udah campur oleh baik itu yang kotor, lain sebagainya ya, yang mengandung pandangan gitu dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada gitu atau wujud gitu, di atas ataupun di luar alam. Maka naturalisme di situ itu mengatakan bahwa barang sesuatu bersifat alami gitu ya yang mempunyai sejumlah makna. Dua di antaranya itu secara khusus ya ada dua makna. Yang pertama itu merupakan hasil berlakunya hukum alam fisik. Contohnya seperti ini. Saya mengatakan gerhana matahari itu adalah merupakan gejala alami. Mengapa gitu lah? Dan yang dimaksudkan ialah bahwa ya gerhana matahari itu terjadi sesuai dengan hukum gitu, hukum gerakan benda angkasa gitu. Ya, benar kan? Dengan adanya gerhana matahari itu bukan karena olah campur tangan manusia, tapi itu kan karena hukum gerakan benda angkasa gitu, atau gerakan Tuhan gitu ya. Terus contoh yang kedua, terjadinya menurut kodrat atau wataknya sendiri. Misalnya ya, saya itu berkata secara wajar ya ketika misalkan ada seseorang berbuat buruk gitu. Ya. Maksudnya ialah bahwa perbuatan itu ya sesuai dengan watak atau kodratnya kesulitan yang paling berat gitu. Jadi sesuai dengan apa gitu. Jadi tidak salah gitu ketika kita berbuat buruk gitu ya. Sesuai paling berat adalah pertentangan yang terbuka dan yang ajim antara dua hal, yaitu antara sains dan agama. Pokok daripada persoalan itu ialah bahwa sains menghendaki naturalisme gitu, sedangkan agama
menghendaki supernaturalisme, dan kedua hal itu kelihatannya tak dapat disesuaikan gitu. Nah, kalau ilmu itu mempunyai konsep pasti tentang alam ya, ilmu itu pastilah ada gitu konsep, sudah pasti ya ada konsep tentang alam gitu. Sedangkan agama pun mempunyai doktrin-doktrin gitu yang mutlak gitu tentang supernatural yang tidak bisa diganggu gugat ya. Nah, contohnya mujizat dan doa itu adalah ajaran agama yang tidak boleh dibantah lagi ya. Contohnya kalau dalam agama itu mujizat dan doa ya, itu tidak boleh gitu dibantah lagi, tidak bisa diubah lagi itu karena itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Nah, contohnya seperti Nabi Ibrahim ketika tidak terbakar, ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Jamrah ya dulu itu, ketika dibakar ya seharusnya ya api itu kan membakar Nabi Ibrahim, tetapi ini sebaliknya gitu ya. Jadi si api itu tidak membakar gitu, tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, disinilah terlihat bahwa ya dua konsep tersebut itu bertentangan satu sama lain. Problemnya kemudian adalah kalau agama yang lebih benar, maka teori ilmu itu akan tersingkir gitu, akan hilang. Nah, sedangkan kalau teori ilmu itu yang benar, maka agamalah yang akan tersingkir. Nah, kemudian kesimpulannya ya, baik ilmu maupun agama itu menjadikan keharmonisan susunan alam sebagai objek penelitian dan sarana argumentasi. Ilmu dan agama itu sama-sama menganjurkan gitu untuk memperhatikan susunan alam. Hanya saja bagi penganut naturalisme, alam dijadikan sebagai objek kajian untuk menetapkan teori-teori ilmu, sedangkan para teolog gitu, alam dijadikan objek kajian untuk mempertegas wujud dan kebesaran Tuhan. Nah, struktur ilmiah menuntut keobjektifan, teruji, terbukti gitu dan pasti. Adapun struktur agama menuntut keyakinan, itu bersifat lebih objektif ya dan tidak perlu dibuktikan, tetapi dapat dibuktikan oleh argumen rasional ya. Agama itu bisa dibuktikan itu dengan argumen rasionalnya. Ukuran ilmu dan agama itu juga berbeda gitu ya. Ilmu ukurannya adalah sudah salah satu benar gitu, sedangkan agama ukurannya iman dan kafir. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan dalam hati. Pahaman untuk dosen. Tetap yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, beriman, berilmu, beramal, yakin usaha sampai. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.